Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera buat kita semua. Di video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Bintoro Bagus Purmono, SEMM. Perkenalkan, nama saya Karina Najwa Amardi dengan NIM B10211234 dengan jurusan Manajemen S1 Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, langsung saja ke soal pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam dan jelaskan bagaimana hubungan antara sistem ekonomi Islam dengan latar belakang hadirnya lembaga keuangan syariah. Jawabannya adalah sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam agama Islam. Sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang dianggap memiliki banyak kelemahan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai salah satu wujud dari implementasi sistem ekonomi Islam dalam sektor keuangan dan perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi dan operasionalnya. Oke, soal selanjutnya 1B. Sebutkan dan jelaskan 4 karakteristik dari sistem ekonomi Islam serta bandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jawabannya, 4 karakteristik dari sistem ekonomi Islam yaitu: pertama, kepemilikan terbatas. Kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, tetapi terikat dengan aturan halal dan haram dan dituntut untuk dimanfaatkan dengan benar serta tidak merugikan orang lain. Yang kedua, keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Islam mengakui kepentingan individu tetapi juga menekankan keseimbangan dengan kepentingan masyarakat melalui kewajiban seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan dalam berekonomi, tetapi tetap dalam koridor syariah dan tidak merugikan pihak lain. Yang keempat, persaingan sehat dan adil. Persaingan diperbolehkan tetapi dengan aturan yang adil dan tidak ada unsur penipuan, eksploitasi, atau monopoli. Berbeda dengan kapitalis yang menekankan kepemilikan individu mutlak dan persaingan bebas, dan sosialis yang menekankan kepemilikan negara dan perencanaan terpusat. Islam memberikan keseimbangan antara individu dan masyarakat serta kebebasan ekonomi tapi tetap dalam koridor syariah. Selanjutnya nomor 2. 2A. Sebutkan minimal 5 ancaman melakukan bunga riba dalam Islam. 5 ancaman riba dalam Islam. Yang pertama, azab di akhirat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengancam dengan azab yang pedih bagi pelaku riba. Yang kedua, dilaknat Allah dan Rasul. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah dan Rasulnya melaknat pelaku riba. Yang ketiga, diperangi Allah dan Rasul. Dalam Quran surah Al-Baqarah 279, Al-Baqarah, Allah dan Rasulnya mengancam akan memerangi pelaku riba. Yang keempat, harta yang diperoleh tidak berkah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-276, riba membuat harta menjadi tidak berkah. Yang kelima, membinasakan harta. Riba justru akan membinasakan harta itu sendiri. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-276. Selanjutnya 2B. Jelaskan dampak buruk bunga atau riba dari sisi perspektif ekonomi. Dampak buruk riba bagi perekonomian yang pertama, distribusi pendapatan tidak merata. Riba mengalirkan kekayaan dari peminjam atau biasanya golongan ekonomi lemah ke pemberi pinjaman. Yang kedua, inflasi tidak terkendali. Bunga memicu inflasi karena meningkatkan biaya produksi secara artifisial. Yang ketiga, menghambat investasi produktif. Investor cenderung mengalihkan dananya ke instrumen berbunga daripada investasi real. Yang keempat, krisis ekonomi berkepanjangan. Utang berbunga menumpuk dan memperparah krisis ekonomi. Yang kelima, konsentrasi kekayaan. Kekayaan akan terkonsentrasi di segelintir kelompok pemilik modal dan pemberi pinjaman modal. Selanjutnya 2C. Jelaskan dampak buruk bunga atau riba dari sisi perspektif sosial budaya. Di sini ada 4. Yang pertama,
menciptakan kesenjangan ekonomi dan eksploitasi pihak lemah. Yang kedua, mendorong budaya konsumtif dan berhutang. Yang ketiga, mengabaikan aspek sosial seperti kepedulian bersama. Yang keempat, bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya menjunjung keadilan. Sistem ribawi dianggap telah menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama sehingga memicu keprihatian dari sisi sosial budaya. Selanjutnya 2D. Jelaskan perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga adalah imbal hasil pasti yang ditetapkan di awal transaksi, tidak terkait dengan untung atau rugi usaha. Pembayaran bunga tetap harus dilakukan walaupun peminjam mengalami kerugian. Sedangkan bagi hasil adalah imbal hasil yang besarnya tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Apabila usaha merugi, maka pemilik dana tidak mendapat imbal hasil. Pemilik dana ikut menanggung risiko kerugian usaha. Selanjutnya nomor 3. Berikan penjelasan dan masing-masing 3 contoh kasus yang relevan. Di sini ada riba utang piutang, riba jual beli, gharar, maisir, dan maksiat. Yang pertama, riba utang piutang. Riba utang piutang adalah suatu bentuk riba yang terjadi ketika suatu transaksi memungkinkan pihak yang berutang untuk membayar lebih dari jumlah yang seharusnya, sehingga pihak yang menanggung utang mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Contoh kasus yang pertama, seorang individu meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 10% per bulan. Setelah 6 bulan, ia harus membayar 1.300.000 yang lebih dari jumlah aslinya. Yang kedua, sebuah perusahaan meminjam uang sebesar 500 juta rupiah dengan bunga 5% per tahun. Setelah 1 tahun, ia harus membayar 525 juta rupiah yang lebih dari jumlah aslinya. Yang ketiga, seorang individu meminjam uang sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 8% per bulan, sehingga 3 bulan ia harus membayar 2.400.000 rupiah yang lebih dari jumlah aslinya. Selanjutnya, riba jual beli. Riba jual beli adalah suatu bentuk riba yang terjadi ketika suatu transaksi memungkinkan pihak yang menjual untuk mendapatkan keuntungan tidak adil. Contoh kasus yang pertama, seorang individu menjual sebuah mobil seharga 100 juta rupiah dengan syarat bahwa pembeli harus membayar 120 juta setelah 6 bulan. Keuntungan yang diperoleh individu tersebut tidak adil. Yang kedua, perusahaan menjual sebuah properti seharga 500 juta dengan syarat bahwa pembeli harus membayar 600 juta setelah 1 tahun. Keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut tidak adil. 3. Seseorang individu menjual sebuah barang seharga 50 juta dengan syarat bahwa pembeli harus membayar 60 juta setelah 3 bulan. Keuntungan yang diperoleh individu tersebut tidak adil. Selanjutnya, gharar. Gharar adalah suatu bentuk ketidakpastian yang terjadi ketika suatu transaksi memungkinkan pihak yang bertransaksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi. Contoh kasus yang pertama, seorang individu membeli saham yang nilainya tidak diketahui dengan pasti. Nilai saham tersebut dapat meningkat atau menurun. Yang kedua, sebuah perusahaan membeli sebuah aset yang nilainya tidak diketahui dengan pasti. Nilai aset tersebut dapat meningkat atau turun. Yang ketiga, seorang individu membeli sebuah kontrak yang nilainya tidak diketahui dengan pasti. Nilai kontrak tersebut dapat meningkat atau menurun. Selanjutnya, maisir. Maisir adalah suatu bentuk perjudian yang terjadi ketika suatu transaksi memungkinkan pihak yang bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil melalui permainan atau keberuntungan. Contoh kasus yang pertama, seorang individu memainkan permainan judi dan mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Yang kedua, sebuah perusahaan memainkan permainan judi atau slot dan mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Yang ketiga, seorang individu membeli tiket lotre dan mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Yang terakhir, maksiat. Maksiat adalah suatu bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan mengakibatkan dosa. Contoh kasus, seorang individu meminum minuman keras yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, sebuah perusahaan memproduksi produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, seorang individu melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, riba utang piutang, riba jual beli, gharar, maksiat
maisir, dan maksiat dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan mengakibatkan dosa. Oleh karena itu, umat Islam harus berhati-hati dalam bertransaksi dan memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan syariat Islam. Dan soal yang terakhir, nomor keempat, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi, baik dari sisi solusi keuangan atau ekonomi, maupun solusi transaksi yang bebas dari hal-hal yang terlarang dalam seperti riba, goror, maisir, darar, atau jual beli maksiat. Jika Anda adalah pelaku bisnis di lembaga keuangan syariah, coba sampaikan satu program unggulan yang akan Anda lakukan guna membantu masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan. Program unggulan yang akan Anda luncurkan adalah harus memenuhi aspek. Yang pertama, tidak melanggar unsur transaksi terlarang seperti riba, goror, maisir, darar, atau jual beli maksiat. Yang kedua, kebermanfaatan bagi pengguna. Yang ketiga, keberlangsungan bisnis Anda sendiri. Jangan sampai mengancam keberlangsungan bisnis. Dari jawaban saya, jika saya adalah pelaku bisnis di bidang lembaga keuangan syariah, satu program unggulan yang akan saya luncurkan adalah pembiayaan UMKM syariah. Program ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menggunakan skema pembiayaan syariah seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, atau murabaha atau jual beli. Program ini akan memenuhi aspek yang pertama, tidak melanggar unsur transaksi terlarang atau riba, garar, maisir, darar, jual beli maksiat, karena menggunakan skema pembiayaan yang syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, kebermanfaatan bagi pengguna, yaitu membantu UMKM untuk mengembangkan usaha mereka tanpa harus terjebak dalam praktik riba atau transaksi haram lainnya. Yang ketiga, keberlangsungan bisnis. Karena program ini akan memberikan peluang bisnis yang menguntungkan bagi lembaga keuangan syariah melalui pendapatan bagi hasil atau margin keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan UMKM tersebut. Program ini juga akan dilengkapi dengan pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar mereka dapat menjalankan usaha dengan baik dan memenuhi kewajiban pembiayaan secara konsisten. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian yang kurang jelas. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.